Jadi gaya hidup minimalis tuh kalau misalkan berdasarkan KBBI itu sendiri bilang kalau misalkan gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup yang sederhana. Sebenarnya kata kuncinya itu adalah sederhana. Ini gitu. Jadi gaya hidup yang benar-benar sederhana dan apa adanya. Itu bukan melarat ya berarti. Bukan ya? melarat guys. Beda ya. Karena ini konteksnya ini suka disalahartikan gitu. Gimana tuh? Nanti karena kata minimalis ini erat kaitannya dengan sederhana, apa adanya, berarti melarat. Iya, iya, jadi iya. bukan ya guys ya. Jadi Enggak. bukan tentang kemelaratan terus kalian tidak bisa menikmati hidup tuh enggak. Bahkan minimalism ini atau gaya hidup minimalis ini harusnya bisa menghilangkan stres. Iya bener banget. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn Mari Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di segmen bermuda, Bincang edukasi rakyat muda. Dan apa kabar nih kalian semua? Gimana keadaannya? ya karena kita masih dalam suasana PPKM Iya, ya, nggak habis-habis ya, PPKM yang Bunda, ya. terus diperpanjang. Kayak pengumuman pertama PPKM diperpanjang, udah gitu kan. Kedua diperpanjang lagi gitu. Ya, kita tidak tahu ya sampai kapan ini PPKM diperpanjang. Anyway, biasa di situasi kayak gini ini kita sering stres ya. Iya Sering sih, Mbak. memicu apa ya, emosional kita tuh karena banyak Ke-trigger ya, gitu kan. ke-trigger karena banyak berita duka juga, terus banyak inilah gitu ya. Apalagi kadang kita juga suka gemes sama teman-teman yang masih protokolnya masih sering kurang nih Nah gitu. itu dia. Jadi kadang kita kan? sering cemas, sering khawatir, sering stres gitu. Itu kita mau ingatin juga tuh buat teman-teman edukasi yang di rumah gitu kan. Kita sebagai warga negara yang baik, pakailah protokol yang lengkap. Karena itu tuh bukan cuman buat apa ya, kita tuh kan hidup sebagai manusia sosial kan. Jangan cuman kalau secara ego sih mungkin kita ngerasa kayak aduh aku masih muda juga, kalau kena juga ya paling sembuh gitu kan. Tapi Tapi orang-orang di sekitar kita kan mungkin exactly. imunnya tidak sekuat Kuat kita. yang kita gitu. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat gitu. Iya, dan benar. selagi menjaga protokol kesehatan juga harus managing our stress. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu cemas atau terlalu takut juga. Nggak boleh juga kalau terlalu stres atau terlalu benar takut sih. gitu. Karena selain kesehatan kayak Irma udah mention kan, kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu kan. Nah topik kali ini tuh berkaitan sama itu sih Irma. Jadi memang bagus ya guys gimmicknya. Jadi ya ini anyways karena memang sekarang ini lagi suasananya lagi Iya. stres dan apa, jadi topik kali ini kita memang sengaja kita sentil supaya kok sengaja kita sentil sih sengaja kita angkat iya. topiknya supaya kita tuh lebih Aware. tentang diri kita sendiri. Exactly, karena benar sih kesehatan mental tuh tetap aja jadi yang utama Irma. Karena pernah nggak sih dengar kalau misalkan orang yang sakit parah sekalipun, ada yang kena cancer bahkan bisa sembuh karena dia hatinya yakin bahagia. karena dia bahagia. Benar banget. Jadi kita tuh harus jaga kesehatan mental tuh sebagai sesuatu yang harus benar-benar jadi konsentrasi kita lah gitu. Nah kali ini tuh kita akan bahas tentang gaya hidup minimalis. Trek. Itu tentang minimalism ya. Mungkin teman-teman edukasi yang ada di rumah mungkin udah pernah dengar istilahnya atau mungkin bahkan ada yang belum juga gitu. Iya Jadi sih, mungkin bener. apa sih Lin sebenarnya gaya hidup minimalis itu? Jadi gaya hidup minimalis tuh kalau misalkan berdasarkan KBBI itu sendiri bilang kalau misalkan gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup yang sederhana. Sebenarnya kata kuncinya itu adalah sederhana. Ini gitu. Jadi gaya hidup yang benar-benar sederhana dan apa adanya. Adanya. Tapi bukan melarat ya berarti Bukan ya. melarat guys. Beda ya. Karena ini konteksnya ini suka disalahartikan gitu. Gimana tuh? Nanti karena kata minimalis ini erat kaitannya dengan sederhana, apa adanya, berarti melarat. Iya. Jadi bukan ya guys ya. Jadi Enggak. bukan tentang kemelaratan terus kalian tidak bisa menikmati hidup tuh enggak. Bahkan minimalism ini atau gaya hidup minimalis ini harusnya bisa menghilangkan stres. Iya benar banget. Kuncinya kan memang gaya minimalism ini adalah kita benar-benar menyadari apa yang kita punya dan mempergunakan itu sebaik-baiknya. Bukan dengan berarti gaya minimalis. Oke, aku berarti tidak boleh beli ini gitu, aku makannya harus dikurangin gitu, porsinya jadi 1/4 gitu kan, itu stres guys. Jangan begitu gitu kan, itu melarat kayak kata Irma ya. Beda gitu konteksnya.
Karena memang gaya hidup minimalis itu udah diterapin di berbagai belahan dunia gitu. Terkhusus kan yang lagi tren sekarang kan apa yang dia disuarakan sama si Marie Kondo kan. Marie Kondo, sorry. Marie Kondo kalian tahu kan guys? Dia pernah ada tulis buku yang judulnya tidy up. Iya, tidy up atau berkemas-kemas gitu. Jadi Marie Kondo tuh bilang kalau misalkan kita punya mengemaskan barang kita, merapikan apa yang ada di ruangan kita, apa yang ada di lemari kita gitu kan, dengan seadanya gitu, dengan benar-benar ngekip barang apa yang kita punya gitu. Jadi itu lucu, aku pernah menerapkan itu dan aku ketawa-ketawa sendiri kalau ingat sampai sekarang. Jadi kan emang aku kan memang waktu itu suka banget sama buku kan. Dan karena saking banyaknya buku itu tuh sampai udah nggak muat lah gitu di lemari aku dan sebagainya. Cuman aku sayang juga mau buangnya, jadi kayak nggak mau juga gitu. Padahal bukunya juga aku udah sekali baca. Aku orangnya tuh maksimal baca buku tuh 2 kali. Jadi kayak karena akhirnya kalau kita baca juga dia udah tahu. Iya kan, udah tahu kita udah tahu endingnya. Cuman kita pengen rasain sensasi itu lagi kan, makanya kita baca lagi gitu. Tapi ada beberapa buku yang sebenarnya aku udah nggak perlu, cuman aku masih simpan gitu karena aku ngerasain kayak aduh aku sayang banget, aku ingat banget ini belinya pakai apa gitu kan. Nah si Marie Kondo itu bilang kalau misalkan kita terlalu banyak ngekip sesuatu dalam hidup kita itu justru nggak bagus buat mental kita. Jadi dulu tuh pas aku ingin melepaskan buku itu, aku peluk, terus aku bilang terima kasih udah pernah hadir hidupku. Serius kayak gitu caranya kayak gitu caranya. Jadi ya supaya tidak meninggalkan rasa penyesalan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi iya bener sampai dengan penuh drama dulu ya. Jadi kalau Marie Kondo tuh kayak gitu juga, baju tuh kan, kamu pegang bajunya, kamu ngerasain, kamu pejam, kamu ngerasain ini baju bawa kebahagiaan buat kamu, kalau enggak kamu lepasin gitu. Jadi emang se-concern itu gitu loh dia sama barang-barang yang ada di sekitar dia. Jadi banyak juga sih, aku pernah ngeliat juga tuh di Netflix, dia kan ada itunya kan, ada apa sih seriesnya gitu. Dia pernah datang di satu keluarga di Amerika, keluarga itu hampir cerai. Keluarga itu beneran hampir cerai, sampai akhirnya dia nerapin untuk kemas-kemas rumahnya. Jadi mereka suami istri finding out ini kan barang-barang yang udah lama terus kayak jadi keingat memorinya. Iya benar. Dan akhirnya mereka beresin itu, mereka ngelepasin barang-barang yang nggak mereka perlu, terus mereka hidup dengan barang-barang yang seadanya gitu, yang benar-benar mereka butuhin lah intinya gitu. Karena ternyata itu ngebantu juga kan cara kita berpikir gitu. Ketika ngerasa nggak sih Irma tuh termasuk orang yang clean freak guys, dan juga sangat-sangat teratur gitu hidupnya. Jadi kalau untuk kemas-kemas dan ini ya apa namanya tuh ya bersih-bersih terus kayak pilih-pilih barang dan itu pasti aku lakukannya secara berkala tuh to be honest gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh pasti lemari tuh harus dikemasin at least dua kali setahun gitu. Jadi lemari aku tuh nggak pernah yang terlalu full banget gitu. Kalau lemari pakaian atau lemari itu, karena memang jujur dari zaman sekolah dulu itu pasti mamaku kalau udah akhir semester pasti ngomongnya kayak gini nih, semua barang yang kemarin maksudnya di semester lalu beresin, kotakin, simpan ke gudang gitu. Jadi emang udah kebiasaannya kan. Tapi emang benar guys, ketika kita tidy up itu kita ngelihat barang-barang. Jadi tuh di akhir semester dulu kalau udah sekolah nih, di akhir semester tuh pasti bawaannya tuh kayak mellow terus. Lihat ini buku catatan gitu kan. buku pas sekolah gitu. Buku catatan. Aduh ini aku sama ini nih kan ketemu aja gitu kan. Kayak barang-barang yang kayak mantan yang keberapa nih. Bahkan coretan-coretan karena memang barang-barang itu tuh selama 1 semester tuh nggak di kemana-manain kan di situ terus gitu. Jadi ketika mau dikemasin nih, diberesin untuk masuk ke semester selanjutnya tuh kayak ada ketemu kertas coretan lah, ada ketemu apalah gitu. Jadi tuh kayak ini kemarin buat apa ya? Ini buat apa ya kayak gitu. Jadi emang benar kata yang Ilin tadi ceritakan sama si Marie Kondo. Si Marie Kondo itu juga ketika kita membersihkan atau kita tidy up, bersih-bersih barang kita tuh kayak mengembalikan lagi memori kita mungkin yang udah nggak kita ingat di belakang gitu sama barang-barang itu. Iya benar sih. Tapi akhirnya ya barang-barang itu kan kita harus pilih-pilih, dan itu juga kayak membangkitkan filosofi. Filosofi. Kayak aku udah membangkitkan ini gitu, kayak kita harus pilih dengan bijak kan mana barang yang harus
keep sampai ke semester selanjutnya, mungkin kalau aku dulu di case aku, atau mana yang beneran kita harus buang atau harus kita simpan di tempat atau mungkin yang lain disumbangkan gitu kan. Bener mah, jadi itu tuh kayak sama halnya kayak hidup gitu. Asik. Jadi soalnya kayak gitu. Sama kayak misalkan kalian apa ya, dalam hidup ini kan kita punya banyak banget memori kan. Kalau kita angkat itu semua beban tuh kamu nggak bakalan sanggup gitu. Jadi hal ini tuh yang akhirnya diterapkan sama para minimalis ini tadi gitu. Jadi pilih bener-bener hal-hal yang kamu beneran perlu dan kamu butuhkan gitu untuk kamu apa ya, tetap menjalani hidup gitu kan. Hidup kan harus terus berjalan kan. Nah, apa yang kamu perlukan itu yang kamu pegang. Ada hal-hal yang emang harus kamu lepaskan, kamu ikhlaskan gitu loh. Jadi emang dipilih-pilih konsentrasinya, fokusnya ke hal mana gitu. Termasuk juga mungkin dengan hal-hal yang kayak gini, mana hal-hal yang butuh prioritas atau butuh energi lebih, mana hal-hal yang kita harusnya ya udah gitu, kayak sepelekan aja gitu. Iya, benar-benar banget. Jadi misalnya nih mungkin dari segi baju, dari segi misalnya kalau kalian bukan terlalu bukan orang yang berkecimpung di dunia fashion gitu, dan kayak daripada ngalamin FOMO, fear of missing out, jadi mending hal-hal yang berkaitan dengan fashion tuh disimpelkan mungkin. Iya. Kalau misalnya kalian pengen fokus misalnya di hal lain gitu. Iya bener sih, karena hal-hal itu tuh udah terbukti gitu kan, diterapkan sama orang-orang hebat kayak Mark Zuckerberg, kayak Steve Jobs dan lain sebagainya. Itu kan mereka tuh kayak tidak terlalu apa ya guys, tidak terlalu mementingkan, bukan artinya mereka nggak keren ya, karena mereka yang mereka bawa tuh citra dirinya gitu loh. Jadi mereka pakai baju apapun gue udah keren gitu kan. Makanya biasa mungkin di media-media kalau kalian lihat kayak bajunya Mark Zuckerberg sederhana banget gitu kan, misalnya kayak baju kaos sesimpel ini gayanya Mark Zuckerberg, cuma pakai kaos sama hoodie misalnya kayak gitu. Padahal kita nggak tahu juga itu harganya berapa gitu ya, Bu, mohon maaf gitu. Ada percikan-percikan emas kah ya? Tapi mungkin itu yang dia pilih gitu. Dia pilih itu untuk dia minimalisirkan. Jadi dia nggak mau terlalu ribet atau riuh sama hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Jadi mungkin ya udah, yang penting dia gayanya basic aja, tapi lebih pentingkan kenyamanan. Yang penting nyaman aja buat dia pakai gitu. Bener banget. Dan akhirnya dia lebih bisa concern ke hal-hal yang membutuhkan energi lebih, which is mungkin ngurus Facebook dan Instagram dan lain sebagainya gitu. Iya benar mah. Karena kebayang nggak sih kalau misalkan Mark Zuckerberg sepatunya pun dia harus sebayangkan dia cuma punya waktu 24 jam dan dia harus control everything gitu kan. Bener. Orang tuh bisa jadi freak out gitu. Iya, karena bisa nggak jadi tuh Facebook gitu kan. Dia asik. Kebayang nggak sih orang dengan punya uang sebanyak itu, dia beli baju sebanyak apa ya, pas dia mau bangun tidur dia kayak ngeliat klosetnya, aduh ini cocok nggak ya sama yang ini, cocok nggak sama yang ini gitu. Nggak ada habisnya gitu kan. Jadi makanya itu mungkin kita harus benar-benar pilih mana hal yang kita harus kasih energi lebih, mana hal yang kita harus minimalisirkan. Itu tadi aku bilang, enggak semua hal itu kita harus minimalisirkan. Misalnya kita pengen nih, oke, aku akan menerapkan gaya hidup minimalis seperti kata Kak Irma dan Kak Ilin. Cuman akhirnya semua hal diminimalisir, akhirnya kayak jadi kebahagiaan kita tuh nggak terpenuhi gitu. Iya, bener. Saya kalian suka suka memang di bidang fashion gitu, tapi kalian minimalisirkan hal di bidang fashion. Misalnya kayak aku pengen buka butik nih, tapi aku aja kayak aku aja nggak terlalu into sama, aku nggak bisa inline kan kehidupan aku atau diri aku sama hal-hal yang berbau dengan fashion, itu kan nggak inline gitu ya. Iya benar. Jadi emang ketika kalian memilih satu untuk difokuskan, hal-hal lain lah yang harus diminimalisirkan. Iya benar, karena kalau ketika kita menginvest sesuatu kan, itu kan perlu effort kan gitu. Dan effort kita tuh terbatas gitu. Bener kata Irma, kalau kamu into fashion ya invest di situ gitu. Yang lainnya diminimalis gitu. Jangan udahlah invest di fashion, pengen invest di sini, pengen invest di situ, ya abis gitu loh. Karena kan tenaga kita kan terbatas gitu. Apa yang kamu pengen dan bikin kamu bahagia, ya kamu di situ lah, kamu itu kan maksudnya menginvestasikan diri kamu gitu. Mah, menurut kamu maksudnya bisa nggak sih anak-anak muda sekarang tuh kan, secara yang kayak udah Irma mention kan, anak-anak sekarang tuh kayak FOMO-nya tuh berlebihan kadang. Terus ngerasa kayak, Kak, kita tuh hidup cuma sekali loh gitu, jadi ngapain sih kita minimalis atau apa ya, udah cobain aja semuanya gitu. Menurut Irma bisa nggak sih itu diterapkan di kehidupan anak-anak muda kayak kita gitu? Gaya tren hidup minimalis diterapkan di anak muda, ya harusnya bisa banget. Bahkan selagi kita muda ya, harusnya kita lebih pandai untuk memilih sedari dini gitu. Mungkin kalau udah tua kan
udah tua, maksudnya udah mungkin udah ya di rentang, kalau misalnya di society kan mungkin 35 ke atas itu udah dikatakan mature atau apa gitu kan, udah punya stabil dan lain sebagainya, udah tahu mana yang harus dia pilih dalam hidupnya gitu. Itu mungkin ya, tapi kenapa tidak kita sendiri mungkin ini memilih mana yang pengen kita fokuskan dan mana yang pengen kita minimalisirkan gitu. Karena betul kata Ilin tadi, kalau kita mau ambil semuanya nih, kita terlalu riuh dengan pakaian kita riuh dengan bisnis kita riuh dengan karir kita, semua diriuhin, itu energinya habis dan kita cuma punya 24 jam dalam satu hari, itu pasti nggak bakalan cukup gitu. Bener untuk banget. kita atur atau kontrol semuanya. Itu ngapa kalau misalnya kalian ada beberapa buku yang sempat viral di pasaran, itu juga ngebahasnya itu kebanyakan soal itu gitu. Jangan terlalu riuh atau terlalu ribet dengan hal-hal yang sebenarnya tuh bisa disimpelkan. Iya, bener banget. Karena ingat ya guys, kalau misalkan kemarin aku sempat udah mention juga Irma tuh kemarin dibelikan buku sama adeknya, padahal dia jarang baca. Itu kayak sebuah kepekaan seorang adik tuh kayak Ade, terima kasih ya Ade sudah membelikan Kak Irma buku. Ade, kau harus baca ini Kak gitu supaya hidup mudah. Bener. Karena tau gak sih, kayak misalkan kita dinas keluar kota, dia bawa skoper guys. Karena semuanya perlu. mau pindah kampung deh emang gitu kan. Jadi iya sih, jadi si Ade tuh belikan Irma Filosofi Teras judulnya. Nah, Filosofi Teras tuh buku apa sih? Kalian boleh baca juga. Itu membahas tentang filsafat Yunani kuno yang namanya yang membahas tentang gaya hidup stoik itu tadi. Stoik itu apa sih? Jadi kayak kita concern sama diri kita aja gitu. Jangan terlalu berfokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Intinya sih kayak gitu gitu. Jadi kayak hidup sama kayak si Mark Manson yang bilang iya, kayak misalkan hidup bodoh amatnya gitu ala kita gitu. Jadi berfokus sama diri kita sendiri gitu sih intinya. Dan hal-hal itu juga yang bisa diterapkan dalam gaya hidup minimalis gitu loh. Maksudnya ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ya udah minimalis aja gitu. Hal-hal yang maksudnya berkaitan sama orang lain, relationship dan respon orang, itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Jadi ya diminimalis lah gitu. Hal-hal yang harusnya bisa kita kontrol, ya itu yang harus kita maksimalkan ya gitu. Karena ya tadi mungkin salah satu buku yang ini ya, Filosofi Teras, terus ada bukunya Mark Manson yang Don't Give Don't Give a Fuck dan lain sebagainya. Itu pokoknya banyak buku-buku yang membahas soal itu, karena memang kita tuh perlu diingatin kalau nggak semua hal tuh kita harus urusin gitu. Biasanya juga kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita terlalu banyak ngurusin sesuatu, misalnya tentang orang pakai baju apa aja kita urusin, orang kayak gini kita urusin, kayak gitu kita urusin, kita belum lagi ngurus diri kita gitu kan. Negara kayak gini kita urusin, atau kayak semuanya diurusin gitu, nggak bakalan bisa gitu untuk satu orang kita ngurus segala hal. Makanya biasanya tuh kalau misalnya kita lihat mungkin di sosial media atau dan lain sebagainya gitu, bilangnya kayak mind your own business gitu, kayak urus aja urusanmu gitu. Jadi sih, hal-hal yang kayak gitu yang kita perlu refleksikan mungkinnya ke dalam diri kita gitu, termasuk ya itu tadi menerapkan gaya hidup minimalis, bahwa nggak semuanya perlu kita kontrol. Hal-hal yang di luar kontrol kita ya udah gitu, let go gitu. Biarkan itu ya udah berjalan aja, let it flow aja gitu. Tapi ada beberapa hal memang yang butuh kita kontrol dan butuh kita put our energy into it gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita konsentrasikan secara full. Mungkin misalnya kayak tadi kalian pengen bikin bisnis, misalnya kalian pengen, misalnya contohnya bisnis kopi lah gitu kan. Ya kalian fokuskan sama bisnis, sama dari segi bisnisnya, dari segi mungkin dari segi cita rasa kopinya, dari segi style brandnya dan lain sebagainya gitu. Minimalisirlah hal-hal lain, misalnya tentang yang nggak berhubungan sama itu tadi gitu. Misalnya jangan kalian pengen investasi kopi, pengen bikin bisnis kopi, investasi kopi, terus kalian ngeriwehin misalnya tentang properti lah, tentang apa semuanya kalian ribetin, nggak inline gitu loh jadinya maksudnya. Iya bener sih. Tapi ya wajar kan, anak muda tuh kan yang pengen coba semuanya. Explore kan. itu perlu explore itu perlu, tapi jangan terlalu put so much energy into everywhere gitu. Bener semuanya sih kita urusin. Bener banget. Misalnya di ibu rumah tangga aja deh, mungkin secara lebih simple ya. Jarang misalnya kita ibu-ibu sekarang itu semuanya, kalau dulu sih ya
salut banget ya semuanya, kayak ngurus anak, ngurus rumah dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu milenial kalau kita sekarang lihat kan lebih suka karir misalnya. Iya benar. Jarang ada yang dia ngurus rumahnya bagus, ngurus anak bagus, ngurus karir bagus, ngurus suami bagus, semuanya tuh dilakukan secara sempurna excellent gitu. Itu jarang gitu. Mungkin ya sedikit-sedikit bisa, tapi untuk semuanya kita bisa pegang dan handle itu susah gitu, dan kita harus sadar itu. Karena benar sih, kalau misalkan kita lihat lagi kan emang harus ada prioritas kan yang harus kita terapkan gitu. Nah itu juga yang sebenarnya pengen kita ajak gitu teman-teman semua, dalam hidup ini tuh harus tentuin prioritas dan minimalis hal-hal yang bukan prioritas gitu. Nah itu betul. Itu sih. Irma, apa sih pesan edukasi yang pengen disampaikan dari topik pembahasan kita kali ini? Tiba-tiba langsung ditodong gitu ya. Iya. Oke, pesan edukasinya adalah sebenarnya tadi udah semua yang kita omongkan tuh sebenarnya seperti biasa adalah pesan edukasi gitu. Yang mana tersirat dan tersurat dan lain sebagainya. Cuman kalau aku boleh bilang, pentingkanlah apa yang perlu kalian pentingkan gitu. Jadi pilih prioritas kalian, di range-kan yang mana yang paling penting, yang mana yang less important gitu. Ketika kalian udah tahu mana yang paling prioritas dan mana yang ya mungkin bisa dikesampingkan, kalian jadi bakalan tahu mana energi yang harus kalian curahkan lebih, mana juga hal-hal yang bisa kalian minimaliskan gitu. Jadi gaya hidup minimalis itu bukan gaya hidup yang bikin seseorang jadi melarat atau bikin seorang jadi nggak bahagia, tapi kebalikannya itu malah bikin kita jadi lebih stres karena kita tahu our priority gitu sih. Bener banget. Setuju sama Kak Irma. Kak Ilin, apa pesan edukasi yang bisa dikasihkan nih hari ini? Jadi pesan edukasinya sih lebih ke pengen mengencourage teman-teman semua kalau misalkan gaya hidup minimalis itu merupakan salah satu gaya hidup yang bisa diterapkan untuk kita semua ngejaga stres kita atau ngejaga mental kita untuk tetap sehat gitu. Jadi ya sekali lagi sebenarnya sama pengulangannya sama kayak Irma, pilihlah hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu dan jadikan dan put effort, invest di tempat itu dan benar-benar bekerja keras untuk itu gitu. Dan biarkan hal-hal lainnya itu menjadi hal-hal yang kalian minimalis gitu. Jadi ya agar supaya kalian tuh hidupnya nanti bisa lebih berkembang di situ dan bisa lebih bersinar dan bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Oke teman edukasi yang ada di rumah, sekian tadi cerita kita tentang gaya hidup minimalis. Gimana nih, kalian termasuk orang yang sudah menerapkan atau pengen menerapkan? Iya. Atau kalian punya pandangan sendiri tentang gaya hidup minimalis itu sendiri? Kalian boleh share di bawah. Yes. Jangan lupa jangan lupa komen, like dan subscribe juga channel YouTube ini, dan share ke teman kalian kalau kalian suka, supaya makin banyak orang yang nonton tentang segmen edukasi kita di Bermuda ini, bincang edukasi rakyat muda. Jangan lupa saksikan juga beberapa segmen lain di Edukasi Borneo Official. Yes. See you on the next video. Bye. Bye.